Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asdiqai qabla nabda dirasa hayya bina linusalli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman Bahtera semua sehat walafiat. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita tentang sikap empati atau sikap hormat kepada guru. Kira-kira menurut kalian apa? Yang di sebelah kiri itu ada dream, mimpi. Kemudian ada yang sedang naik tangga. Dan di sisi kiri dan kanan di tangga itu ada guru-guru. Kemudian seorang anak atau murid, dia bilang, "Dear teachers, thank you all." Jadi dia mengucapkan berterima kasih kepada para guru yang dengan itu dia telah meniti tangga demi tangga sehingga dia terus mencapai mimpinya. Kita harus belajar dulu untuk sampai mengejar pada mimpi itu. Untuk sampai pada mimpi-mimpi tersebut kita harus melalui para guru-guru gitu. Nah, pendidikan itu salah satunya adalah tahapan-tahapan untuk mencapai mimpi kita. Nah, melalui guru lah mimpi-mimpi itu bisa tercapai. Kemudian guru berasal dari kata digugu dan ditiru. Digugu artinya ditaati, ditiru artinya diteladani. Sehingga dalam hal ini guru itu artinya harus ditaati dan diteladani. Apanya? Tentu saja adalah pada kata-kata dan kata-kata, ucapan serta perilaku yang terkait dengan kebaikan. Dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 1 dan 2 ada bunyi ayatnya adalah Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana, yang maha pengasih, yang mengajarkan Al-Quran. Kalau Ar-Rahmanu artinya yang maha pengasih, yang mengajarkan Al-Quran. Mana ayatnya? Ayatnya ada Allamal Quran. Allama artinya yang mengajarkan, Al-Quran, Quran. Nah, dalam surah Ar-Rahman ini guru atau orang yang mengajar itu disebut dengan allama atau allamah istilahnya. Makna Al-Quran dalam bahasa Arab berarti bacaan, yang bermakna juga mengandung ilmu pengetahuan. Karena dalam bacaan-bacaan seperti buku-buku, jurnal, informasi di internet dan sebagainya biasanya mengandung informasi yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Nah, karena itu Al-Quran dalam makna bahasa Arab artinya bacaan. Jadi kalau kita terjemahkan secara bahasa Arab, yang maha pengasih, yang mengajarkan pengetahuan. Begitu kita harus mengambil sifat dari Ar-Rahman itu, pengasihnya. Jadi orang yang mengajarkan pengetahuan itu, orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan atau guru itu harus punya sikap kasih, harus punya sikap welas asih. Di dalam surah An-Nahl ayat 43 tercantum ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Fas'alu ahla dzikr. Nah, ini kata ahlu dzikrnya ini yang disebut sebagai orang yang mempunyai pengetahuan. Al-dzikr itu artinya orang yang selalu ingat, mengingat begitu ya. Nah, siapa yang suka ingat dengan hal-hal yang informasi, ilmu dan sebagainya? Tentu adalah guru biasanya yang suka ingat dengan ilmu pengetahuan. Karena itulah kita berdasarkan pada surah An-Nahl ayat 43 kita disuruh untuk bertanya kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
Berarti kita harus bertanya kepada guru. Nah, kalau tadi di ayat Ar-Rahman, di surat Ar-Rahman ayat 1 dan 2, istilah gurunya itu adalah allamah. Dan sekarang istilah gurunya dalam surat An-Nahl ayat 43 adalah ahlu dzikr. Di dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri berkata dia pernah menyaksikan atau dia sedang hadir di dalam sebuah forum majelis lah begitu, saat kami sedang duduk di masjid, kata Abu Sa'id Al-Khudri, maka keluarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluar mungkin dari pintu rumahnya gitu ya, karena dekat dengan masjid itu. Maka beliau duduk di hadapan kami. Jadi Rasulullah SAW duduk di hadapannya, dan seakan-akan di atas kepala kami, maksudnya para sahabat yang duduk itu, terdapat burung. Tidak ada satupun dari kami yang berbicara. Jadi ketika datang Rasulullah SAW, para sahabat itu mereka tidak berbicara, mereka diam, mereka menunggu pembicaraan Rasulullah SAW. Artinya mereka siap untuk belajar, siap untuk mematuhi, meneladani, betul-betul menjaga sikap. Kunna julusan fil masjidi fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa ilaina wala ka'anna ala ra'sina tayr la yatakallamu ahadum minna. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Isa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak ulama. Ulama di sini artinya adalah guru. Jadi orang yang punya pengetahuan tentang agama Islam. Apa hak ulama itu? Di antaranya adalah untuk didengarkan, untuk dihormati, untuk diberi jasa dari atas ilmu yang diberikan pada kita. Jadi kalian masuk sekolah, kemudian bayar sekolah, itu bagian dari hak ulama. Jadi kalau kalian ingin termasuk pada golongan orang Islam, golongan yang soleh, beriman, maka harus mengerti hak-hak dari guru yang harus ditunaikan itu. Ada juga hadis, rendahkanlah diri kalian di hadapan orang yang kalian menuntut ilmu darinya. Rendahkanlah diri kalian di hadapan orang yang kalian menuntut ilmu darinya. Apa makna rendah ini? Kita tidak sombong, tidak arogan, mentang-mentang tahu terus kita sepelekan guru misalkan. Tetapi tidak, kita harus rendahkan diri kita, harus sopan, terus kata-kata juga tidak teriak-teriak di depan guru, harus lembut, kalau menyampaikan tidak dengan suara keras, kalau misalkan mau bertanya ditunggu dulu sampai dipersilahkan untuk bertanya dan sebagainya. Kalau tadi dari hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW, sekarang dari para ulama, tawadu'u liman ta'allamuna minhu. Tawadulah kalian terhadap orang yang mengajari kalian. Tawadulah kalian terhadap orang yang mengajari kalian. Kitab Al-Jami' li Akhlaq Ar-Rawi, jilid 1 halaman 350. Tawadu di sini artinya rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, tidak bentang-bentang tahu dan sebagainya. Ini ada 12 poin dan kalian silahkan untuk mencatatnya atau men-screenshotnya dengan pernyataan dari ulama yang bernama Badruddin Ibnu Jama'ah Abu Abdillah Al-Kanani Al-Hamawi. Beliau dikenal dengan nama Ibnu Jama'ah rahimahullah. Beliau pernah berkata atau menuliskan dalam kitab Tazkirah Sami halaman 91,
Wayan bagi an yad'uwa lahu muddata hayatihi wa yar'a dzurriyyatahu wa aqaribahu wa auda'ahu ba'da wafatihi. Hendaklah seorang penuntut ilmu, hendaklah seorang murid itu mendoakan gurunya sepanjang waktu, memperhatikan anak-anaknya, kerabatnya, dan menunaikan haknya apabila ia telah wafat. Jadi tugas seorang murid itu, meskipun dia sudah keluar dari sekolah, tetap dia punya kewajiban untuk mendoakan gurunya, memperhatikan keluarganya, kerabatnya, dan bahkan kalau misalkan kita punya sedikit uang yang bisa dimanfaatkan atau hal-hal yang dimanfaatkan untuk guru tersebut, kita harusnya memberikannya. Bahkan kalau sudah meninggal dunia, guru itu harusnya kita doakan, kita kirim Fatihah, kirim sholawat dikhususkan untuk guru tersebut, kita sebutkan namanya. Murid kepada guru itu harus tawadu, harus hormat, patuh, meneladani, kemudian juga tidak angkuh, tidak sombong, tetapi dia melaksanakan apa yang disampaikan sepanjang itu terkait dengan ilmu pengetahuan atau informasi yang kebaikan dan terkait juga dengan amalan-amalan yang baik. Berdasarkan tadi pembelajaran tadi bahwa istilah guru dalam Al-Quran ada allamah, kemudian juga ahlu dzikr. Kemudian guru maknanya adalah digugu dan ditiru. Ada istilah lain lagi yang terkait dengan guru itu banyak, seperti kiai, ustadz, syekh, ajengan, dan sebagainya. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa guru adalah digugu dan ditiru. Guru adalah orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada murid. Dimanapun berada, tetap kita harus menghormati guru. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.